Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indri di mata pelajaran Sejarah Wajib kelas 12. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai pemberontakan DITII di Jawa Barat. Nah, untuk itu, ini poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang pemberontakan. Yang kedua, tokoh pemberontakan di Jawa Barat. Yang ketiga, asal mula serangan DITII di Jawa Barat. Yang keempat, respon pemerintah. Dan yang kelima, akhir pemberontakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan PKI Madiun muncul dengan ideologi komunisme. Nah, sedangkan pemberontakan DITII ini muncul dengan ideologi Islam yang ingin membentuk negara Islam Indonesia di wilayah NKRI. Nah, pemberontakan DITII ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seorang Kartosuwiryo terhadap hasil dari perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Indonesia semakin menyempit. Nah, dampak dari perjanjian ini membuat Indonesia terpaksa harus menarik mundur pasukan militernya sesuai dengan garis Van Mook yang dibahas dalam perjanjian tersebut. Nah, akan tetapi sebagian pasukan militer di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo, mereka malah menolak untuk mundur dan mereka lebih memilih untuk melarikan diri ke dalam hutan. Nah, pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dan tidak mengakui Republik Indonesia serta Pancasila. Nah, tujuan utama DITII membentuk negara Islam yang berdasar pada hukum Al-Quran dan hadis. Hal ini dilakukan Kartosuwiryo karena ia merasa bahwa hukum yang diterapkan Indonesia saat itu adalah hukum Belanda atau biasa mereka sebut dengan istilah hukum Barat. Nah, hukum Barat tersebut mereka anggap bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itulah Kartosuwiryo dan pengikutnya lebih memilih untuk mendirikan negara Islam sendiri. Nah, ideologi yang diusung oleh Kartosuwiryo ini agak berbeda dengan Pancasila. Jika di Pancasila, kita mengakui berbagai agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, tapi dalam ideologi Kartosuwiryo, ia hanya mengakui dan menerapkan hukum Islam saja. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai ideologi Kartosuwiryo tadi? Apakah kalian setuju? Nah, selanjutnya, dalam perkembangan, ternyata ideologi Islam yang diusung oleh Kartosuwiryo kemudian menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di negara Indonesia, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Mengenal sosok Kartosuwiryo karena ia adalah orang yang pertama kali mencetuskan tentang pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII di Jawa Barat diprakarsai oleh SM Kartosuwiryo sebagai pemimpinnya. Pada zaman pergerakan nasional, Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Nah, selama pemerintahan Jepang, Kartosuwiryo adalah anggota Masyumi. Bahkan ia terpilih sebagai komisaris Jawa Barat, merangkap sekretaris 1. Nah, dalam kehidupannya, Kartosuwiryo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut, yaitu pesantren Sufah. Nah, pesantren ini selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan bagi santri, tetapi juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran bagi Hizbullah dan Sabilah. Nah, Hizbullah dan Sabilah ini adalah laskar Islam yang berjuang pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Nah, dengan pengaruhnya, Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Jadi, dengan demikian, kedudukan Kartosuwiryo ini menjadi semakin kuat. Nah, selanjutnya, sementara itu ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, nah saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan pasukan DITII pimpinan Kartosuwiryo.
Nah, selama peperangan berlangsung, pasukan DITII ini dibantu oleh tentara Belanda karena Belanda dari awal memang menginginkan Indonesia pecah, sehingga peperangan antara DITII dan TNI menjadi semakin sengit. Nah, hadirnya DITII kemudian mengakibatkan penderitaan bagi penduduk Jawa Barat karena penduduk tersebut sering menerima teror dari pasukan pemberontak ini. Nah, selain mengancam para penduduk, para pasukan DITII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, lalu bagaimana respon pemerintah melihat kondisi seperti ini? Nah, melihat kondisi seperti ini, kemudian pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk menghentikan pemberontakan tersebut dengan melakukan operasi militer. Nah, pemerintah saat ini menggunakan taktik pagar betis, yaitu operasi yang dilakukan oleh TNI yang juga bekerja sama dengan rakyat setempat untuk menumpas pemberontak. Nah, operasi ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat berjumlah ratusan ribu orang untuk mengepung gunung tempat gerombolan pemberontak bersembunyi. Nah, alasan pemerintah saat itu yang melibatkan rakyat dalam pengepungan karena pihak militer kesulitan untuk membedakan antara gerombolan pemberontak dengan rakyat yang anti pemberontak karena tampilan mereka terlihat sama. Nah, sehingga rakyat di sini adalah memberikan info kepada militer tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam pemberontak tersebut. Nah, tujuan dari taktik pagar betis ini adalah untuk mempersempit ruang gerak DITII. Nah, kemudian operasi ini pun berhasil dan pada tanggal 4 Juli 1962 akhirnya Kartosuwiryo tertangkap di daerah Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Nah, baik, kita sudah tahu mengenai peristiwa pemberontakan DITII yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, ternyata pemberontakan DITII ini terjadi disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah Soekarno yang dirasakan oleh Kartosuwiryo saat itu. Nah, mereka melakukan aksi pemberontakan melawan pemerintah Indonesia dan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai aksi Kartosuwiryo dan ideologinya ini? Bisakah kalian juga bayangkan apa yang ada di benak orang Belanda saat melihat konflik internal di Indonesia ini? Nah, perlu kalian ketahui, negara Indonesia bisa merdeka kan atas perjuangan semua golongan ya. Jadi tidak bisa kalau hanya dikuasai oleh satu kepentingan saja. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita harus bisa menjaga ideologi Pancasila agar bangsa ini bisa tetap utuh selama-lamanya. Nah, kemudian pemberontakan DITII terjadi di mana lagi ya? Nah, untuk mengetahuinya akan kita bahas pada video selanjutnya. See you!